Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman dan bapak semua sekalian. Perkenalkan, nama saya Bila Usma. Saya dari Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata MPP 5A. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang UTS dari Pak Bastanta. Yang pertama, jelaskan mengenai pergeseran landscape bisnis pada saat ini. Bisnis landscape bisa dibilang untuk kondisi bisnis yang kian berubah-ubah. Hal ini dapat kita kaitkan dengan revolusi industri 1.0 ketika produksi menggunakan mesin uap menggantikan manusia dan hewan pada abad 18 oleh James Watt. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan tenaga listrik yang dapat memproduksi secara massal dan adanya saluran telepon. Revolusi industri 3.0 terjadi pada tahun 1960 sampai 1970, di mana revolusi ini ditandai dengan kemunculan internet, dan yang sekarang kita jalani ialah revolusi industri 4.0, ditandai dengan kemunculan robot-robot pintar untuk mengoptimalkan fungsi otak manusia yang memiliki wajah kegiatan, yaitu sharing economy, education, e-government, cloud, collaborative, marketplace, online health service, smart manufacturing, smart city, and smart appliance. Contoh transformasi 4.0 yang dapat dirasakan di Indonesia seperti pertokoan tergantikan oleh e-commerce dan objek pangkalan tergantikan oleh aplikasi ojek online. Nomor 2, tentang jelaskan kelebihan dan kekurangan pemasaran tradisional dan digital. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang kelebihan dari digital. Memiliki audiens yang semaksimal mungkin, klien dapat tertarget secara spesifik, lebih spesifik seperti iklan dapat ditarik kapan saja, penyampaian komunikasi yang langsung saat ini juga, iklan dapat disampaikan ke seluruh dunia dan dapat diakses dengan internet. Sedangkan pemasaran tradisional memiliki audiens terbatas, penyampaian komunikasi yang dapat terlambat, iklan tidak akan sampai ke pelosok daerah yang tidak memiliki akses internet. Nomor 3, jelaskan perbedaan customer path atau jalur pelanggan era konektivitas dan era prakonektivitas. Customer path adalah tahapan atau perjalanan yang harus dilewati oleh pelanggan untuk mencapai tujuan akhir, berupa pembelian atau layanan pasca beli yang bermanfaat dan bisa dipertimbangkan sebagai sasaran. Customer path pelanggan itu hanya terdiri dari 4A, yaitu aware, attitude, age, dan age again. Sedangkan era pra adalah pelanggan individu menentukan sikapnya sendiri terhadap suatu merek dan loyalitas seiring didefinisikan sebagai retensi dan pembelian kembali. Nomor 4, jelaskan dan berikan contoh mengenai model bisnis B2C, B2B, C2C, C2B. B2C, business to customer, bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen, perorangan atau grup secara langsung, contohnya bisnis makanan. B2B, business to business, merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh suatu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya bukan kepada konsumen. Contoh, jika kita menjelaskan bisnis yang menjual bahan pakaian dan kita menjual bagi ke store-store atau bisnis fashion yang ada. C2C, customer to customer, merupakan model bisnis yang dimana customer atau pelanggan dapat saling menjual dagangannya kepada satu sama lain. Contoh model bisnis ini adalah marketplace atau e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. C2B, customer to business, merupakan kebalikan dari C2C, melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Konsumen akan menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan yang membutuhkannya. Contoh, ketika seorang konsumen memberikan ide yang berguna untuk pengembangan produk baru, maka konsumen tersebut menciptakan nilai untuk bisnis jika bisnis mengadopsi input dari individu tersebut. Jadi, nomor 5 adalah sebutkan keuntungan dan ancaman dari e-commerce. Keuntungannya adalah dapat meningkatkan market exposure yang membuat orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Yang ketiga, meningkatkan customer loyalty karena sistem transaksi e-commerce menyediakan informasi secara lengkap. Yang keempat, meningkatkan supply management. Yang kelima, memperpendek waktu produksi. Ancamannya, yang pertama, sistem penetration. Orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer dapat diperbolehkan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Authorization
possession violation, pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang memiliki seseorang yang berhak mengakses sebuah sistem. Yang ketiga, planting, memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal tetapi belum tentu legal di masa yang akan datang. Yang keempat, repudiation, penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Nomor 6, jelaskan dan berikan contoh tentang human-centric marketing, content marketing, omnichannel, engagement marketing. Jadi human-centric marketing atau marketing 3.0 adalah jenis marketing yang difokuskan konsumen kepada manusia. Jenis marketing ini melakukan pendekatan secara menyeluruh kepada konsumen sebagai manusia multidimensi yang berpikir, memiliki akal dan harapan. Perusahaan harus mampu menciptakan produk, budaya, layanan yang dapat mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Contoh, jika bentuk produknya adalah sekolah, maka di era marketing 3.0, sekolah tersebut harus bisa menciptakan lulusan-lulusan terbaik sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Konten marketing adalah teknik pemasaran dengan cara membuat dan membagikan konten yang bermanfaat, terkait dan konsisten untuk menarik dan mendapatkan target audiens yang sesuai agar bisa memperoleh keuntungan dari pengunjung website. Contoh, di situs Acer Indonesia ada menu artikel yang berisi artikel yang bertema non-laptop namun ada kaitannya dengan laptop. Omnichannel adalah suatu saluran komunikasi yang sifatnya universal dengan menggabungkan berbagai saluran komunikasi pada satu bentuk antarmuka atau interface. Saluran komunikasi yang tergabung ini membuat interaksi perusahaan dengan pelanggan sehingga tercipta suatu garis waktu yang komprehensif. Contoh, konten yang tidak berhubungan antara satu channel dan channel lainnya minimal hadir di Facebook, Twitter, blog, dan YouTube. Engagement marketing yaitu interaktif produktif yang dibangun dengan audiens. Konten komunikasi harus fun dan mampu menciptakan kesan akan produk yang disampaikan. Contohnya konten video foto yang diupload di sosial media, Instagram ataupun TikTok. Nomor 7, apabila kamu merupakan owner sebuah objek wisata destinasi yang tergolong masih baru, bagaimana strategi yang kamu akan lakukan untuk mempromosikan objek tersebut? Yang pertama yang harus saya lakukan adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan destinasi yang saya miliki, agar dapat saya kelompokkan bahwa ia memiliki jenis destinasi apa dan dapat saya promosikan secara tepat sasaran dengan menggunakan metode yang pas. Jadi sekian tentang UTS dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.